Wulan berlari hingga paru-parunya terasa terbakar. Ia terus menembus hutan lebat di luar desa Kembang Setra. Jimat batu langit yang disembunyikan di balik kain selendangnya terasa semakin berat dan panas. Cahayanya memang telah redup, namun energinya masih memancar, menarik perhatian makhluk yang haus kegelapan. Setelah subuh menyingsing, menggantikan malam kelabu, Wulan akhirnya menemukan tempat persembunyian. Sebuah gua tua yang tersembunyi di balik air terjun kecil, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama ayahnya. Di sana, ia bisa beristirahat sejenak. Sambil menenangkan napasnya, Wulan mengeluarkan jimat itu. Ia memandangi batu yang kini hanya tampak seperti obsidian biasa, dingin, dan kusam. Namun, ia tahu, jimat ini adalah kunci keselamatan desanya dan mungkin seluruh lembah. Embah Sarwo. Kemana aku harus pergi? Bisiknya penuh keputusasaan. Tiba-tiba, ia teringat perkataan Embah Sarwo yang pernah ia dengar saat kecil. Jika cahaya Kembang Setra meredup, hanya penempah senjata suci di puncak gunung angkasa yang bisa membangkitkannya lagi. Puncak gunung angkasa, gumam Wulan. Perjalanan ke sana memakan waktu berhari-hari, melewati wilayah yang dikenal angker dan tak terjamah. Namun, ia harus mencobanya. Saat Wulan bersiap untuk berangkat, sebuah suara serak menyambutnya dari mulut gua. "Kau pikir kau bisa lari dari aku, bocah?" Ki Jaladara berdiri di pintu gua, bukan dalam wujud kabut, melainkan sebagai sosok manusia tinggi besar dengan jubah hitam usang, wajahnya menyeramkan dengan seringai yang memperlihatkan taring runcing. Ia telah meninggalkan wujud aslinya untuk bergerak lebih cepat dan tidak mencolok. "Berikan padaku jimat itu dengan sukarela, dan aku akan membiarkanmu hidup," tawarnya dengan nada mengancam. Wulan mundur selangkah, menggenggam erat golok pusaka ayahnya. Ia tahu ia takkan bisa mengalahkan iblis ini, tapi ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Pertarungan singkat pun tak terhindarkan. Wulan melompat maju, mengayunkan goloknya ke arah lengan Ki Jaladara. Golok itu memotong jubahnya, namun berhenti di kulitnya yang sekeras batu. Ki Jaladara hanya tertawa mengejek, lalu menepis Wulan hingga terlempar ke dinding gua. "Perlawanan yang menyedihkan," katanya. Saat Ki Jaladara mendekat, jimat batu langit di tangan Wulan tiba-tiba memancarkan kilatan kecil berwarna biru. Cahaya itu sangat cepat, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat Ki Jaladara meringis kesakitan dan mundur selangkah. "Apa? Apa itu?" geram Ki Jaladara, mengelus lengannya yang terkena kilatan. Wulan menyadari, jimat itu masih memiliki sedikit sisa kekuatan pelindung. Tanpa membuang waktu, Wulan melompat keluar gua, berlari menuju hutan yang lebih lebat. Ki Jaladara mengejarnya, kali ini dengan kecepatan yang lebih mengerikan. "Kau tidak akan lari dariku." Saat mereka mencapai tepi hutan, Wulan melihat jalan setapak kuno yang jarang digunakan, menanjak ke arah pegunungan. Itu adalah jalan menuju gunung angkasa. Namun, Ki Jaladara lebih cepat. Ia melompat, memotong jalan Wulan, dan mendarat dengan keras, menyebabkan tanah di sekitar mereka bergetar. "Ini akhir petualanganmu, gadis kecil." Tepat saat Ki Jaladara mengangkat tangan untuk melancarkan serangan akhir, dari semak belukar di samping Wulan, muncullah sesosok harimau hitam yang besar dan gagah, matanya bersinar keemasan. Harimau itu menggeram keras, lalu melompat menyerang Ki Jaladara. "Roar!" Ki Jaladara terkejut. Ia dipaksa mundur lagi untuk menghindari cakar harimau yang seolah terbuat dari baja. "Siapa kau? Ini bukan urusanmu, siluman penjaga!" teriak Ki Jaladara marah. Harimau hitam itu tidak menjawab, ia hanya berdiri di depan Wulan, melindunginya, tatapannya tajam dan mengintimidasi. "Lari, gadis! Cepat!" raung harimau itu, namun suaranya terdengar lembut dan bijaksana, seolah suara manusia yang terperangkap dalam tubuh hewan. Wulan mengerti. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia membungkuk hormat kepada harimau itu, menggenggam jimat erat-erat, dan berlari menuju jalan setapak kuno menuju gunung angkasa, meninggalkan pertarungan sengit antara iblis dan siluman penjaga di belakangnya. Ki Jaladara murka. "Kau hanya menunda kepergiannya," serunya sambil menerjang harimau hitam dengan kekuatan gelapnya. Wulan terus berlari, air matanya bercampur dengan keringat. Ia telah meninggalkan desa yang dikuasai kegelapan, ia telah menyaksikan perjuangan Embah Sarwo, dan kini ia diselamatkan oleh makhluk misterius. Satu hal yang pasti, tujuannya adalah gunung angkasa, tempat penempah senjata suci berada. Siapakah harimau hitam itu?
Dan mampukah Wulan mencapai gunung angkasa sebelum Ki Jaladara berhasil mengalahkannya dan mengejar Wulan? Bersambung ke episode 3.